Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang sudah teman-teman kirim ke saya lewat komen di Instagram dan DM dan di Facebook. Ingat, saya hanya menjawab yang bentuknya adalah pertanyaan, karena ada beberapa yang bentukannya statement, ada yang bentukannya saran dan support dari teman-teman. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya akan coba menjawab sesuai dengan pengetahuan saya dan saya coba menjawab semaksimal mungkin. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel Melanesia Freedive dan aktifin lonceng di samping supaya kalian bisa dapat notifikasi jika ada video yang terbaru. Dan jika kalian suka video-video ini, jangan lupa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian. Thank you. Kita mulai dari Instagram dulu, dari hantulaut.23. Pertanyaannya adalah, pertama tahu dan bergelut di dunia freediving dari siapa dan sejak kapan? Jadi pertama kali bergelut di dunia freediving itu sekitar tahun 2011 atau 2012, saya lupa, kurang lebih seperti itu. Dan yang pertama kali memperkenalkan freediving ke saya itu adalah satu teman saya di Makassar. Ya, coba klik video yang di atas, di situ ada video flashback Melanesia Freedive, di situ semua ada. Pertanyaan nomor 2 dari Nima_OD di Instagram. Kak, cara tenggelam bagaimana? Mari kita coba jawab dengan pertama. Seharusnya sih banyak ya. Pertama, nggak usah belajar berenang, karena belajar berenang itu membuat kamu akan susah untuk tenggelam. Terus yang kedua, cara tenggelam yang paling efektif itu adalah dengan menambah pemberat di badanmu sehingga kamu akan tenggelam dengan sangat cepat. Kayak kurang lebih kayak begitu. Selanjutnya masih dari orang yang sama. Wajar tidak sering mimisan setelah freedive? Thank you Kak, ditunggu di YouTube. Oke. Wajar tidak ketika ada seorang diver atau freediver yang sering mimisan pasca diving? Jadi menurut saya itu memang tidak wajar. Tapi ada beberapa orang, termasuk saya dulu, masih sering mengalami hal yang seperti itu. Jadi berdarah atau mimisan tiap kali diving itu namanya tidak wajar. Ada yang tidak normal. Nah, kita harus tahu, yang pertama adalah ketika ada darah yang keluar pasca diving, itu biasanya masalahnya ada di sinus. Jadi ada beberapa faktor yang bisa memicu sinus itu kita. Yang pertama adalah suhu, mungkin terlalu dingin. Kemudian kebanyakan sih masalahnya itu kalau orang-orang yang tidak punya riwayat sinus, biasanya itu masalahnya ada di force equalize atau power yang dia hasilkan terlalu besar untuk hanya sekedar equalize. Jadi dia dan yang terakhir adalah biasa faktor terlambat equalize dan akhirnya dia coba untuk nge-push equalize. Biasanya sih faktor itu yang mengakibatkan kita akhirnya mimisan. Jadi wajar tidak wajar? Jawaban saya adalah tidak wajar, dan kalian harus coba untuk memperbaiki beberapa teknik-teknik yang kalian pakai untuk menyelam. Pertanyaan nomor 3, Sela_Vidya. Mau freediving bareng Melanesia, gimana caranya Kak? Gampang, jadi kalian coba pantau saja Instagramnya Melanesia, kemudian di situ ada schedule Melanesia. Kalau kita ada di kota yang sama, let's go dive together. Pertanyaan selanjutnya masih di Instagram dari Fit Prau. Mau tanya Kakak Cupe, nomor 1, ceritain dong kendala-kendala yang pernah dihadapin pas belajar freedive, terus gimana cara mengatasinya. Kalau saya coba flashback, sebenarnya kendala-kendala saya itu normal ya, dan itu rata-rata teman-teman juga alami. Cuman yang seingat saya, yang paling tidak bisa saya lupa itu adalah saya sangat-sangat struggling untuk
menyelam lebih dalam dari 20 meter. Untuk menyentuh 20 meter saja itu saya butuh waktu sekitar 2 tahun, dan setelah belajar yang lebih baik, kemudian dapat teori yang lebih baik, belajar sama orang yang lebih baik, akhirnya saya bisa coba untuk menyelam lebih dalam. Kemudian ceritain dong pengalaman paling berkesan selama bergelut dengan freediver. Pengalaman berkesan sebenarnya sih banyak ya. Salah satunya adalah saya dikasih kesempatan untuk menjelajah Indonesia bagian timur, mulai dari Jayapura sampai Makassar. Rata-rata kota-kota besar sudah saya datangi, dan ya itu salah satu hal yang berkesan dalam hidup saya. Pertanyaan berikut, ceritain juga dong tentang kisah perkompetisian freedive-nya sampai bisa dapat. Soal kompetisi sebenarnya ya itu juga termasuk salah satu hal yang berkesan di karir freediving saya. Bisa mencatatkan nama sebagai pemegang rekor di Indonesia itu sebenarnya salah satu hal yang bisa saya banggakan sampai hari ini. Kesimpulannya sih sebenarnya rekor atau apa yang kita dapat itu kan sebenarnya cuma bonus. Intinya di situ adalah secara tidak langsung waktu saya coba untuk latihan di situ saya mendapatkan pengalaman yang banyak, kemudian diskusi dengan orang, ketemu sama si A, si B, si C, diskusi, dan akhirnya banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang saya dapat. Masalah rekor itu menurut saya cuma bonus, dan saya pun sebenarnya tidak menargetkan untuk ngejar itu, cuman ya usaha dan perjuangan saya waktu di training itu akhirnya memang membuahkan hasil, dan syukur alhamdulillah. Baca. Pertanyaan berikut di Instagram, Muhammad Fatir Mubarak, siapa freediver panutan Coach Juppe di Indonesia? Freediver panutan saya sih sebenarnya banyak ya, karena banyak teman-teman yang menginspirasi saya sebenarnya, khususnya buat teman-teman di Indonesia bagian timur dengan segala keterbatasan kita ya. Kita masih mau melakukan aktivitas freediving, kemudian masih mau meluangkan waktu untuk mengisi waktu dengan melakukan aktivitas freediving. Itu menurut saya sangat-sangat menginspirasi, dan saya yang terjun langsung ke lapangan melihat aktivitas mereka itu luar biasa. Bagaimana pandangan coach mengenai spearfishing dan sparrow di Indonesia? Spearfishing dan sparrow di Indonesia berarti ada dua yang berbeda. Kalau saya mau coba kasih opini tentang spearfishing di Indonesia, menurut saya spearfishing di Indonesia sudah dilakukan oleh sudah masuk bagian dari kategori nelayan ya, karena beberapa teman-teman di kampung-kampung di daerah pesisir itu sudah melakukan aktivitas itu untuk survive, hidup, untuk mencari makan. Cuman kalau ditanya yang spearfishing modern, setahu saya sih sebenarnya di Indonesia ini komunitas spearfishing Indonesia itu sudah cukup besar ya, dan mungkin sudah lebih besar daripada freediving itu sendiri. Mereka sempat buat gathering, pindah-pindah kota, kemarin di Bali, kemarin sempat di Ambon, dan menurut saya sih sangat positif ya untuk bergabung di komunitas itu, karena akhirnya kita dapat banyak teman, dan setahu saya teman-teman juga di komunitas atau di Spearfishing Indonesia Family itu punya hubungan yang sangat kuat, punya ikatan persaudaraan yang kuat, dan setahu saya juga mereka menomorsatukan yang namanya safety. Kemudian kalau masalah sparrow atau orang-orangnya, menurut saya sih saya tidak terlalu banyak kenal orang-orang sparrow ya, kurang terlalu banyak di Indonesia. Tapi kalau khusus di Indonesia bagian timur saya kenal beberapa orang, dan menurut saya mereka orangnya memang sangat solid. Beberapa kawan-kawan di Sulawesi lah kalau mau dibilang sangat-sangat kompak, sangat-sangat solid untuk menjaga silaturahmi, dan menurut saya harus dicontoh, dan ya orang-orangnya sangat baik, walaupun ada beberapa kali kejadian meninggal dunia, dan ya menurut saya setelah di cross check kan itu orang-orang yang sebenarnya di luar dari komunitas komunitas spearfishing di Indonesia atau di Sulawesi, dan ya harapan saya sih sebenarnya komunitas itu bisa dikasih lebih besar, sehingga teman-teman yang suka dengan aktivitas spearfishing ini bisa lebih teredukasi supaya menyelamnya atau supaya pergi mencari ikannya bisa lebih safe.
@acoakina di Instagram. Assalamualaikum Om Cupe, saya Aco dari Luwuk Banggai. Halo Luwuk Banggai, apa kabar? Saya pernah tinggal di Luwuk itu tahun 2008-2009. Saya tinggal di sana setahun lebih kurang, ya kalau tidak salah. Saya nomor 1, cara untuk mendapatkan lisensi dan itu berguna untuk apa? Sebenarnya mendapatkan lisensi itu sebenarnya hanya bonus atau penghargaan ketika kalian sudah selesai melakukan proses belajar freediving itu sendiri, karena banyak proses yang harus kalian selesaikan, mulai dari belajar di kelas teorinya, praktek di kolam untuk mempraktekkan beberapa hal-hal dasar, kemudian begitupun juga di laut untuk mempraktekkan beberapa teori-teori yang berhubungan dengan menyelam. Untuk mendapatkannya sih saya rasa yang penting kalian bisa melewati beberapa prosedur dan bisa melulusi beberapa persyaratan yang diberikan oleh si instruktur itu sendiri, ya kalian bisa langsung dapat lisensinya. Kalau ditanya gunanya untuk apa, menurut saya secara fisik kartu dari atau lisensi dalam bentuk kartu itu sebenarnya hanya sebagai penanda saya dan tidak lebih dari itu. Menurut saya gunanya di sini adalah pengetahuan yang nanti kau dapat dan akhirnya bisa membuat divingmu jadi lebih baik, divingmu jadi lebih aman untuk kamu sendiri dan untuk kawan-kawan kamu. Nomor 2, bagaimana jika orang yang tidak memiliki lisensi free dive tapi dia sudah mencapai kedalaman? Apakah kita harus belajar dan bertanya kepada orang tersebut atau seperti apa? Ya, menurut saya kita bisa belajar sama siapapun itu. Kita bisa belajar sama orang yang sudah punya lisensi, kita bisa belajar sama orang yang tidak punya lisensi. Semua orang bisa kita tempati untuk belajar dan tidak harus belajar sama orang yang punya lisensi. Dengan catatan di sini adalah ada tanggung jawab. Ketika kamu belum punya lisensi dan kamu mau nge-share sesuatu, share-lah sesuatu sesuai kemampuan kamu. Jangan ditambah-tambah kalau memang kamu nggak tahu, atau jangan malah bohong. Jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau misalnya kamu tahu ya kamu bagi, itu hak kamu. Nomor 3, di kota saya sering menemani teman-teman di sini untuk free dive, tapi saya bukan pelatih. Bahkan beberapa di antara mereka menyebut saya coach, padahal dari saya sendiri tidak pernah mengatakan hal itu dan belum memiliki lisensi. Apakah saya harus menemani mereka atau seperti apa? Karena ini jadi serba salah. Ya, menurut saya sih kamu temani aja, karena kasihan mereka mau belajar sama siapa. Oke, syukur ketika ada orang yang mau untuk membagi pengetahuan, dengan catatan tadi ya, bagi sesuatu yang kamu tahu, bagi sesuatu yang sesuai dengan kapasitas kamu. Karena jujur menjadi instruktur, menjadi pengajar itu kan sebenarnya tidak gampang, dan kenapa harus ada kelasnya sendiri untuk menjadi seorang instruktur? Karena di situ kita belajar untuk mengajar. Oke, banyak hal di situ, tidak sesimpel itu. Cara memahami karakter orang, cara membawakan teori, cara mentransfer itu ilmu, cara menyajikan teorinya, itu semua kita pelajari. Jadi terlepas dari itu semua, memang tanggung jawab yang dimiliki sama seorang pengajar atau seorang instruktur itu yang jadi nomor 1 seharusnya. Jadi tidak hanya sekedar sharing ilmunya begitu saja. Oke, jadi buat kamu yang di Luwuk, silakan temani teman-teman di sana dengan catatan kamu share sesuatu yang kamu tahu, bertanggung jawab, dan tetap menjaga keselamatan bersama-sama. Oke? Top. Oke. Saya coba pindah ke Facebook. Di sini ada Muhammad Fatir Mubarak lagi. Oke. Model fin seperti apa yang paling cocok untuk dipakai deep dive? Oke. Kalau ngomong soal fins for free diving sebenarnya agak lebih spesifik ke peralatan ya. Kalau ditanya model fins apa yang paling cocok, saya rasa tipe blade model kayak Leader Fins, Mokhanov, Alchemy, Continuum, dan ada beberapa brand-brand lain yang modelnya seperti itu, yang agak ramping dan agak tidak terlalu panjang. Itu serasa memang didesain khusus untuk endurance dan didesain khusus memang untuk high performance, dan tinggal kalian mencari foot pocket yang baik. Oke, jadi kadang ada beberapa orang yang kanibal blade-nya A, si foot pocketnya B. Oke, jadi si foot pocket ini sebenarnya punya peranan penting karena
disitulah sebenarnya kunci dari power yang akan kita kirim ke blade. Jadi kadang orang, so far sih setahu saya model foot pocket yang paling ideal itu sebenarnya punya si Patos, karena dia memang sangat ringan. Kemudian ada foot pocket yang custom dari si Molchanov, itu memang didesain khusus sesuai dengan model kontur kaki, jadi energi yang kita hasilkan itu betul-betul maksimum. Oke, jadi ketika dikombinasikan dengan blade yang modelnya tadi memang khusus untuk high performance, itu saya rasa sih bisa sangat-sangat maksimum hasilnya. Dan ingat, pilih yang sesuai dengan bobot badanmu. Ada hard, ada medium, ada soft. Jadi kalau misalnya teman-teman punya badan atau bobot badan lebih dari 70 kilo, pakailah yang medium to hard. Tapi kalau kalian punya bobot badan 50 kilo, 50, 55, maksimum mungkin 65, ya saya rasa pakai yang soft to medium supaya kalian bisa lebih nyaman untuk menggunakannya. Pertanyaan terakhir di Facebook, Samsudin Customs di Facebook, dia tanya soal bagaimana sih caranya meningkatkan waktu tahan nafas. Jadi menurut saya teman-teman harus tahu, karena di sini dia tanya pada saat dia menyelam, dia membandingkan antara waktu tahan napas yang dia punya waktu menyelam dan waktu dia coba untuk dry static. Jadi teman-teman di sini ya harus paham bahwa kemampuan manusia untuk menahan napas tidak bergerak dan waktu dia bergerak itu berbeda. Menurut saya biasa hanya 50% yang bisa kita maksimalkan ketika kita bergerak. Misalnya kamu punya tahan napas waktu diam itu sekitar 2 menit. Pada saat kamu bergerak di bawah air, maksimum ya menurut saya paling 1 menit atau mungkin 1 menit sampai 1 menit setengah lah. Dan ketika kamu bisa memaksimalkan sampai di 2 menit itu menurut saya sangat-sangat bagus. Cuman itu jarang sekali saya lihat. Hanya kalian coba untuk memaksimalkan saja kemampuan yang kalian punya. Jadi begitu kalian tahu bahwa oh ya mungkin maksimum saya sekitar 2 menit, jadi begitu kalian turun di bawah air, at least kalian bisa 1 menit saja, itu menurut saya sudah luar biasa sekali. Oke, kurang lebih begitu Pak Samsudin Custom, dan saya juga sudah coba jawab kok di Facebooknya. Kurang lebih begitu saja pertanyaan dari teman-teman ini. Mungkin saya akan bikin Q&A kedua karena banyak pertanyaan yang masuk di Facebook dan di DM Instagram. Tapi menurut saya cukup untuk sesi pertama ini. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kemudian pertanyaannya semua bagus-bagus, dan jangan lupa buat teman-teman di luar sana yang belum subscribe channel Melanesia Free Dive, kalian boleh subscribe channel Melanesia Free Dive. Kalian boleh like video-video di dalam sini dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.